Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jamaah. Di sini siapa yang udah nikah? Coba angkat tangan, saya pengen tahu. Angkat tangan dong, Bu. Luar biasa, jamaah di rumah juga siapa yang udah menikah. Nah, tahu kan kalau pernikahan itu adalah ibadah 1 kali 24 jam, Bu. Yang menyempurnakan setengah agama kita. Tapi ternyata sebelum menikah itu ada adab-adabnya loh, Bu. Apalagi kalau ibu mau jodohin anaknya, mau ngawinin anaknya. Ternyata ada adab-adabnya. Makanya insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema kita. Jangan lakukan ini sebelum akad. Bersama dengan guru-guru kita ada Ustadz Maulana, ada Abi Maki dan juga ada Ustadz Syah. Masya Allah. Nah sebelum kita belajar nih kita saksikan dulu Bu. Ada sebuah video atau tayangan yang lagi viral banget. Ini dia tayangannya. Subhanallah ya Allah. Ini sebenarnya afwan ya Ustadz, afwan maaf kalau saya salah. Ada manfaatnya gak sih foto-foto pre-wedding kayak gini? Dan sebenarnya dalam pandangan Islam boleh apa gak sih? Kan sebenarnya belum sah jadi suami istri. Terus foto-foto berduaan gitu sebenarnya boleh atau gak sih? Mohon tausiahnya. Baik, makasih banyak ya. Izin Abi, Ustazah dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 25 Safar 1445 Hijriah, 5 hari lagi kita akan masuk bulan Maulid. Dan kepada semuanya mohon maaf tanpa menggurui kalau berbicara tentang foto yaitu pre-wedding, atau perah atau sebelum menikah. Mohon maaf pada intinya kalau berbicara hukum sepanjang tidak melanggar syariat aman-aman aja. Tapi ternyata kalau orang-orang foto prewedding itu biasanya maaf melakukan pelanggaran syariat dengan pegangan tangan, gandengan, foto sampai mencium dahi. Aduh naudzubillah min dzalik. Sudah sah. Belum. Hati-hati kalau yang namanya sebelum terjadinya ijab kabul maka belum sah. Belum sah. Inilah yang dikhawatirkan jikalau terjadi pelanggaran syariat, apalagi pada dasarnya ada sebenarnya solusinya. Biasanya foto prewedding itu dibutuhkan untuk pesta. Kalau begitu akad nikah saja dulu. Setelah sah barulah foto prewedding. Artinya foto sebelum syukuran pernikahan, pesta pernikahan. Post-wed. Iya itulah. Post-wed namanya. Post-wed setelah menikah, post-wedding. Oh post-wedding. Post-wed. Lebih bagus post-wedding. Apalagi post-ronda itu lebih bagus lagi. Nah buat kita semua maka dalam hal ini hati-hati. Pada dasarnya jatuh pada hukum la takrabu zina. Jangan dekati zina. Karena sudah masuk ke ranah mendekati zina. Afwan, mungkin maksudnya kalau fotonya sendiri terus dipajang gitu itu nggak apa-apa. Tapi kalau gandengan tangan pura-pura bahagia nikah, boleh. Terus kalau orang-orang yang udah pernah terlanjur foto priwet kayak saya gitu, makanya salah tobat gitu ya Ustadz ya. Aduh sedih banget kan dulu belum belajar. Makasih ya Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih Ibu, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah Bu, ini juga ada video yang gak kalah seru Bu. Kita lihat ya Bu ya, videonya tentang apa sih? Ini dia. Warganet membagikan detik-detik penculikan seorang wanita di simpang pertigaan desa Waimangura, Sumba Barat Daya, NTT pada Kamis 7 September 2023. Wanita yang awalnya santai berdiri di sebelah sepeda motor mendadak diringkus oleh kurang lebih 10 pemuda berpakaian adat. Wanita ini pun secara paksa diangkut, dijauhkan dari orang yang hendak menyelamatkan dan segera dilarikan menggunakan pikap.
Masya Allah, ini jamaah buat klarifikasi ya. Ini sebenarnya bukan penculikan yang bagaimana gitu Bi. Tapi memang ini adat dari saudara-saudara kita yang ada di NTT gitu loh. Jadi memang ini adat, ini bukan penculikan yang wah gitu. Tapi yang diculiknya udah tahu bahwa dia akan sedang menjalankan adat itu gitu loh. Nah tapi sebenarnya terlepas dari itu Bi. Kalau orang tua pengen menjodohkan anak gitu ya. Afwan, misalkan pengen menjodohkan anak karena memang karena hartanya. Atau karena orang tua ini ngerasa kayak aku punya utang budi sama orang itu. Udah deh anakku cantik udah jodohin aja lah gitu. Padahal anaknya sih nggak mau gitu loh. Nah itu dalam pandangan Islam tuh sejauh mana sih kita boleh menjodohkan anak kita gitu? Iya, Montafiahnya. Iya, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanallah, memang orang tua itu sangat sayang kepada anaknya dan ternyata orang tua ini bukan hanya sekedar mendidiknya tapi mencarikan jodoh bahkan menikahkannya apabila wanita yang dibesarkan oleh orang tua yang soleh, Masya Allah, maka akan mendapatkan insya Allah yakni adalah suami yang soleh. Ini yang harus dicarinya. Jadi kalau orang tua bukan hanya sekedar mengajarkan, memberi makan, tidak, tapi sampai menikahkannya. Maka dengan hal ini banyak kekhawatiran orang tua untuk mendapatkan pasangan hidup anaknya akan dicarikan mana kira-kira yang paling pantas untuk anakku. Karena nanti akan diserahkan kehidupannya kepada laki-laki yang dipercayainya. Ini gambarannya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah boleh sekarang ini seorang tua memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seseorang? Pilihannya, punten. Kalau untuk dipaksa, kalau perempuan ini tidak mau, tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW dengan jelas mengatakan la tunkahul al-bikr hatta tustadzan. Artinya tidak boleh dinikahkan seorang wanita sampai minta izin kepada wanita tersebut. Sahabat bertanya, wa kaifa iznuha ya Rasulullah? Bagaimana izinnya itu? Bagaimana dia merestuinya itu? Rasulullah menjawab, sukutuha. Kalau dia diam berarti setuju. Punten, tapi ini wanita dulu ya. Kalau zaman sekarang mah punten ya. Kadang-kadang udah dikenalin dengan mengatakan, Pak Mah ini pantas nggak? Pak Mah pantas nggak? Gitu. Tapi kalau zaman dulu ketika ditanya kan, kamu mau nggak dengan fulana atau dengan fulan? Dia diem. Dia diem. Kenapa? Malu. Lalu akhirnya apa? Orang tuanya. Kalau perempuan itu diam, orang tuanya mengatakan alhamdulillah, berarti apa? Menerimanya. Tapi punten, apabila wanita ini siap menerimanya dan setuju, langsung saja pernikahannya terjadi. Tapi kalau seandainya wanitanya tidak menerima, jangan sesekali untuk memaksanya. Kenapa? Karena beberapa ulama ini mengatakan salah satu daripada kezoliman. Namun apabila wanita ini, ya udahlah saya birrul walidain, insya Allah keberkahan ada di situ. Pernah kan terjadi zaman Rasulullah, perempuan datang ke hadapan Rasul, ya Rasulullah saya dijodohkan oleh ayah saya dengan laki-laki ini dan saya tidak mau. Sudah menikah? Sudah, dipanggil. Kamu menikahkan putrimu kepada laki-laki yang tidak disukainya? Iya ya Rasulullah, karena saya menginginkan dia untuk menjadi mantuku. Rasulullah bertanya, apakah dia mencintainya? Apakah dia setuju? Tidak. Rasulullah kasih dua pilihan. Mau dilanjutkan, apa mau diputuskan? Itu terserah perempuan ini. Maksudnya kepada putrinya. Ditanya putrinya menyatakan, tadinya aku tidak mau, tapi setelah saya mengadu kepada Rasulullah dan sudah tahu hukumnya bahwa ini tidak boleh, saya birrul walidain dan saya akan melanjutkan pernikahan ini. Saya mengadu kepadamu ya Rasulullah hanya untuk memberikan pelajaran kepada seluruh dunia ini, kepada seluruh wanita ini. Sesungguhnya dia berhak untuk memilih tapi tetap atas izin kepada orang tua. Ini gambarannya. Jadi perempuan ini cerdas, mengadu kepada Rasulullah bukan untuk tidak menyetujuinya dengan laki-laki ini. Dia tetap menerima tapi ingin memberikan pelajaran bahwa laki-laki orang tua tidak berhak untuk memaksa putrinya mendapatkan jodoh karena paksaan orang tua. Masya Allah, segitu kerennya Islam dalam memuliakan wanita ya. Betul, jadi ternyata wanita di Islam itu bukannya terkekang, enggak. Betul, tapi Masya justru Allah. Ada kebebasan yang luar biasa, Allah. berada dalam koridor yang luar biasa juga. Baik, jazakallah khair, Abi luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Ibu. Masya Allah. Ibu-ibu kumaha damang? Ibu-ibu belum ngasih tahu, ibu-ibu dari mana sih?
Dari Kabupaten Bandung Barat, Masya Allah. Ustadz Syam, Iya, boleh dong. siap. Sekarang kita mau ngomong tentang yang tadi kita lagi pelajarin ya ibu-ibu ya. Tentang apa tuh? Adab-adab yang harus kita lakukan sebelum menikah. Salah satunya itu emang ada ya, sunnah puasa sebelum menikah. Kalau ada tuh sebenarnya gimana sih cara menjalankannya? Mohon tausiahnya. Baik, jamaah di studio, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta jamaah yang ada di rumah, kita buka dulu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat yang sering kita dengarkan ketika masuk bulan Ramadan. Padahal ayat ini bukan berbicara tentang puasa Ramadan, tapi ternyata ayyam ma'dudat. Puasa yang disebut di sini adalah puasa berbicara tentang beberapa hari saja, sedangkan bulan Ramadan itu 1 bulan full. Subhanallah. Artinya puasa sunnah itu adalah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama membagi beberapa puasa sunnah yang disebutkan. Ada puasa Senin, Kamis, ada puasa di atasnya Senin Kamis puasa Daud, ada puasa 3 hari dalam sebulan puasa Ayyamul Bid, ada puasa sunnah lagi dengan disebut dengan Saumu Arafah, puasa hari Arafah. Kemudian ada juga puasa Ashura, puasa di bulan Muharram, ada lagi puasa Nisfus Sya'ban, ada lagi puasa tersebut. Kemudian ada lagi puasa di atasnya Senin Kamis, ada puasa Daud, ada di atasnya Daud, puasa dahar, puasa tiap hari kecuali hari-hari tasyrik. Subhanallah. Jadi ada beberapa puasa-puasa sunnah yang mana puasa sunnah tersebut adalah sesuatu yang dijalankan oleh baginda Nabi SAW, kemudian dijalankan oleh para sahabat, kemudian dijalankan oleh tabi'ut tabi'in, para ulama kita, lalu sampailah kepada kita semua. Nah sekarang pertanyaannya, karena tema kita adalah adab sebelum menikah, adakah puasa sunnah sebelum menikah? Jawabannya adalah kalau dikhususkan karena mau menikah, tidak ada. Dengan lemahnya ilmu yang kami dapatkan, dengan lemahnya ilmu yang kami punya, kami tidak mendapati ada puasa yang dilakukan tepat sebelum akad nikah. Namun digarisbawahi, seandainya misalnya pernikahannya dilakukan di bulan Syawal, maka dia puasa sunnah karena hendak mau menikah pada bulan Syawal tersebut, maka hitungan puasanya puasa Syawal. Subhanallah. Atau mungkin dia mau menikah tanggal 20 Rabiul Awal misalnya, mungkin dia akan puasa di 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid, maka dia dapat pahala Ayyamul Bid. Atau mungkin dia puasa sunnah saja. Puasa sunnah itu adalah sesuatu yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan semua amalnya manusia nanti di hari kiamat akan dihisab. Satu persatu amal ibadah kita akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus ataupun denda daripada dosa yang kita lakukan. Misal ada orang yang suka bermaksiat, ternyata diambil dari pahala puasanya menghapuskan dosanya, amalan daripada sholatnya menghapus dosanya, amal umrohnya menghapus dosanya, amal sedekahnya menghapus dosanya, hingga akhirnya habis semua amalnya untuk menutup daripada dosa tersebut. Tersisa satu amal yang tidak dipakai untuk kafarah. Apa itu? Amal ibadah puasa. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, amalan puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi, adakah puasa sebelum akad nikah? Jawabannya, kalau bertepatan dengan hari-hari yang lain maka ada puasa sunnahnya, tapi kalau dikhususkan untuk akad nikah saja, maka dengan lemahnya ilmu kami belum mendapatkan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah Sama-sama. Sangat jelas sekali ya. Jadi sebenarnya puasa sunnah memang dianjurkan yang kebetulan dilakukan sebelum menikah maksudnya. Betul. Gitu. Nah jamaah ini ada pertanyaan loh ini dari Instagram nih ya. Dari @mariamok12. Assalamualaikum, boleh gak sih saya nikah sama artis
artis Korea nih Ustadz, ya Allah. Artis Korea favorit saya, aduh pengen deh punya suami opa Korea. Ih, tapi opanya itu mau nggak sama ibu? Aduh, gimana sih? Aduh, kira-kira gimana ya? Setelah yang satu ini nanti kita bakal bahas bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah.